Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gua bakal bahas Devil Splinter. Apa itu Devil Splinter? Dari mana asal-usulnya? Dan efeknya apa? Gua bakal bahas lengkap di video ini. Jadi langsung aja simak baik-baik. Devil Splinter adalah sebuah masalah yang pertama kali diperkenalkan di series Ultraman Z. Tapi ya udah cuma sekedar diperkenalkan aja, bukan menjadi masalah utama di seriesnya, meskipun masih berhubungan. Terus Devil Splinter ini sebenarnya apaan? Jadi Devil Splinter adalah selnya Belial. Ketika Ultraman Belial mendapatkan serangan yang cukup fatal, maka sel-sel di tubuhnya akan lepas. Jadi hampir di seluruh alam semesta ada yang namanya Devil Splinter. Pokoknya di setiap universe yang dikunjungi Belial, ya bakal ada Devil Splinter juga. Bentuk dari sel ini sangat mirip dengan matanya Belial. Bahkan kalau dijajarin 2 biji, ya udah jadi matanya Ultraman Belial Red Blood. Untuk ukurannya sendiri di series Ultraman Z, kecil dan bisa digenggam tangan manusia. Tapi di mini series UGF, ukurannya malah segenggaman Ultraman. Ya, kalau dari balik layar, syuting Ultraman itu kan manusia yang pakai kostum. Jadi sebenarnya ukurannya sama aja. Itu kalau dari balik layar. Tapi kalau dari ceritanya, ini plot hole sih. Di series Ultraman Z bisa digenggam manusia. Dan itu udah cukup masuk akal. Karena Ultraman itu gede banget. Sel dia seukuran itu ya wajar. Justru di UGF lah yang aneh. Itu bukan sel lagi, udah organ. Terus efek Devil Splinter ini apaan? Nah, kalau ada kaiju yang terkena Devil Splinter, maka dia bakal menjadi kaiju yang ganas. Dan bahkan kalau udah mati pun bisa hidup lagi. Dan itu bukan cuma sekedar makhluk hidup ya, bahkan robot sekalipun bisa hidup lagi. Ya kayak misalnya Gilvalis di Ultraman Z atau prajuritnya Belial di UGF. Jadi Devil Splinter ini sangat-sangat berbahaya. Bahkan Tartarus pun mengincar Devil Splinter. Emang Ultraman Belial itu villain yang villain banget. Dia udah mati aja masih menyebabkan masalah. Saat pertama kali Devil Splinter ada, Ultraman Land of Light langsung kebingungan ini apa sebenarnya. Sampai-sampai Hikari mengembangkan alat baru, yaitu Z-Riser dan juga Medal Ultra. Tapi malah dicuri sama Celebro. Nah inilah kenapa gua bilang tadi, meskipun Devil Splinter di Ultraman Z cuma sekedar perkenalan aja, nggak jadi konflik utama, tapi Devil Splinter adalah penyebab konflik utama yang terjadi di Ultraman Z. Terjadi efek domino. Pertama, muncul Devil Splinter. Kedua, gara-gara Devil Splinter, Hikari menciptakan Z-Riser. Ketiga, karena Hikari menciptakan Z-Riser, ada alien tertarik dan langsung mencurinya. Keempat, gara-gara Z-Riser dicuri, Celebro malah ke bumi. Dan dari sinilah dimulai series Ultraman Z. Tapi kalau ada pertanyaan kenapa Devil Splinter nggak menjadi konflik utama di Z, ini gua pun nggak tahu ya kenapa. Kalau karena penulisnya meninggal, itu juga nggak mungkin lah. Karena episode terakhirnya aja ditulis sama Kota Fukiera. Jadi mungkin memang sekedar diperkenalkan aja, supaya di project-project masa depan, ada konflik yang terus bisa dibahas. Dan bener aja kan setelah di Ultraman Z, masalah Devil Splinter dibawa ke UGF. Padahal itu konflik Ultraman melawan Absolutian. Tapi Absolutiannya juga mengincar Devil Splinter, supaya mereka punya kekuatan tambahan. Jadi mungkin seperti inilah rencana Suburaya. Emang sengaja nggak dijadikan konflik utama, karena dipersiapkan untuk konflik-konflik di masa depan. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini tentang Devil Splinter dari Ultraman Z. Kalian silahkan aja komentar di bawah, tambahin sendiri informasi-informasinya, koreksi kalau ada yang salah, dan silahkan bertanya kalau nggak paham. Jadi segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton and see you next time.